Tatopoti madosata tujolo ni dewata martangiang mahita. Asima roham dihami ale debata hobar tudenggan ni basam. Sese sama aka pangalosionami hobar tu godang ni asi ni roham. Ia situtu mahami buri sian hajahaton nami. Jalapaias mahami sian dosa nami. Ainunga huboto hami akka pangalasion nami. Jala sai totong dososon di julo nami dosa nami i. Dopak ho sambing do hami merdosa. Jalan najat situtu do di matam nahula hami. Aitung bonar doho di bagasan pandohanmu. Pita di bagasan pamuhummu. Tongon di bagasan hajat hatan dohami tubuh, jala di bagasan dosa di jakon dai nang hami. Sitong niroha di bagasan do totong lomo niroham. Atong pabotohon ma habisuhon tu bagasan rohanami. Sai urasi mahami sian dosa nami marhite-hite sanggul asatung ias hami. Sai buri mahami asa sumaksak hami sian itak. Sai patu baigohon matu hami hasonangan doat las niroha. Asa marolopolo holi-holi akan naung ginopuan. Sai hukupi mabuhim mida aka dosa nami. Jala sama aka hajatan nami sude. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jehova nunga pola hupasisi aka panglosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuau ayaw do si paluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Korlansia. Marede mahita sia buku ede nomor 22 ayat 1 dohot 2. Roma
Asini rohama dihamu dohot dame, nasian Tuhan debata amata, nang sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata nagabe bohal ni parto diota. Di borngin na paduahon pasyon. Imanatar surat di barita nauli na sinurat ni si Mateus bidu 26 di ayat 30 sia. Mateus 26 ayat 30 sia. Songonon ma didok disi. Dungi lahoma ibana saotik tujolo. Dipatukap mabohina tutano martangiang ninama. Ale amang, namun natarbahen, salpuhon si inumonon sian au. Alay tahe, unang marguru tu rohaku, rohamdo. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas madihita salutna. Moliate ma dituhata na pasaorhon hita di bagas corona di bagasan bornginon. Amang inang tung masay torop hita ria hita madohoti borngin partangyangan pasyon na padua honon. Ang giat ma unang sumurut haringga sotay songonoy matorus sahatu na mangihut. Diborngin pasyon na padua honon nunga tapay hutihut nakin marhite-hite aka dainang naung makatidakon hatani debata tapai hutihut do pardalanan ni Yesus uju di porlak Getsemani. Dungsun patupahon paskai borhat do Yesus rap dohot sisianna tu porlak Getsemani disima ibana martangiang. Amang inang molotajaha adorang so turpuk ayat 30 siaon di ayat 38 di dokdo tu akasisianna. Masai marsak situ tu dorohaku hirana mate do. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus sedang merasakan kesedihan sampai mau mati rasanya. Molo di hata selina peri lupos sorrowful namarlapatan doi kesedihan perasaan penderitaan yang sangat mendalam. Jadi dang dipakai di si kata sad ya sedih, tetapi dipakai kata perilupos sorrowful perasaan ekspresi kesedihan yang benar-benar sangat dalam. Jala molo tajaha di ayat paralelnya di Lukas 22 ayat 44 dibahen di si Tuhan Yesus sampai mau mati rasanya sebab ia ketakutan. Tetapi di dalam bahasa aslinya dia pakai kata agonia, agoni. Ini pun artinya adalah penderitaan yang sangat mendalam. Yesus mengalami penderitaan ketakutan yang teramat sangat. Dan lebih terperinci di kitab Lukas.
Kita boleh baca bersama-sama Amang dan Inang. Bohido tajaha tabereng tajaha majo Lukas 22 ayat 44 ton 2 tolu ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tahukah kita Amang Inang, mungkin kalau ada yang berprofesi sebagai dokter ya, kondisi ini disebut dengan hematohidrosis. Satu kondisi di mana pembuluh kapiler di sekitar keluarnya keringat itu pecah. Jadi kejadian ini sangat jarang terjadi. Hematohidrosis terjadi hanya ketika seseorang mengalami tekanan psikologis yang sangat tinggi, ketakutan yang teramat sangat dahsyat. Jadi dalam kondisi ini pembuluh kapiler itu pecah karena tubuh sedang mengeluarkan senyawa kimiawi mendesak begitu kuat sehingga pecah, dan ketika pecah itu keluar bersamaan dengan keringat. Itulah yang dijelaskan oleh Lukas, karena Lukas adalah seorang tabib, dokter. Jadi dia menuliskan di dalam kitab Injil Lukas ini bahwa tetesan keringat Yesus seperti tetesan-tetesan darah. Ketika mendengar hal ini, mungkin dalam pikiran kita, Yesus kan Tuhan. Mengapa dia takut? Mengapa dia harus mengalami penderitaan yang begitu dalam? Bahkan Alkitab mencatat karena kesedihannya itu Yesus rasanya hampir mati rasanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah, maka dia tahu. Dia maha tahu. Dia tahu apa, seperti apa, dan bagaimana dia akan mengalami penderitaan. Dia tahu bila mana dia akan ditangkap, dicambuk, dipukuli, diludahi, sampai disalibkan. Seluruh detail penderitaan itu Tuhan tahu. Tuhan adalah Allah dan dia maha tahu. Tetapi dia juga adalah manusia. Maka apa yang dirasakannya sama seperti apa yang kita rasakan sebagai manusia biasa. Yesus pernah mengalami lapar ketika dia di padang gurun. Yesus pernah menangis ketika sahabatnya Lazarus mati. Yesus pernah marah ketika orang-orang berjualan di bait suci. Maka rasa takut yang dialami Yesus ini adalah dari sisi kemanusiaannya. Sebab dia bukan hanya Allah, tetapi dia juga adalah manusia, menjadi sama seperti kita. Yesus dalam kemanusiaannya itu, dia begitu bergumul untuk memenuhi kehendak Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ini apa yang Yesus lakukan? Lukas menuliskan, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Apa isi doa Yesus itu? Itulah nas malam ini.
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tahukah kita apa arti cawan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Dalam Alkitab, cawan itu, poterion, punya arti murka Allah. Murka Allah yang harus ditimpakan kepada Yesus. Murka Allah yang akhirnya membawa penderitaan. Maka cawan itu memberi simbol murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa. Lalu dalam doa ini Yesus mau mengatakan, sekiranya mungkin penderitaan ini berlalu daripadaku, tetapi jika itu berlalu hanya dengan aku meminumnya, kalaupun murkamu itu ditimpakan kepadaku, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak. Kalau mungkin lalu, ini bukan doa yang mau menunjukkan ego dari Tuhan Yesus, atau bukan mau menghindar dari kehendak Bapa, melainkan ini adalah doa penyerahan diri. Yesus mau berkata, kalau aku harus mengambilnya demi umat manusia, penderitaan itu harus aku jalani demi umat manusia, murkamu itu harus ditimpakan kepadaku demi keselamatan umat manusia, maka jadilah kehendakmu. 3 kali doa itu Tuhan Yesus ucapkan. Doa penyerahan diri kepada Bapa, memohon kekuatan untuk melalui penderitaan. Bapak Ibu, apa yang menjadi perenungan kita melalui nas firman Tuhan ini? Yang pertama, kita diselamatkan dan kita ditebus dengan harga yang mahal. Ketika kita mendengar engkau, Amang dan Inang, saudara-saudari, dan aku diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, kira-kira apa yang Amang dan Inang rasakan? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, engkau telah diselamatkan, aku telah diselamatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sudah diselamatkan. Apa yang kita rasakan? Jangan-jangan kita nggak merasakan apa-apa. Seakan keselamatan itu memang layak untuk saya. Keselamatan itu layak untuk Bapak dan Ibu. Rasanya biasa saja ketika kita mendengar kalimat engkau dan aku sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena tiap hari barangkali kita mendengar khotbah ini, mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kita telah diselamatkan. Tapi ketahuilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, keselamatan itu prosesnya tidak mudah. Keselamatan itu bukan sesuatu yang murahan. Yesus menderita, Yesus penuh dengan sengsara, Yesus dari sisi kemanusiaannya mengalami tekanan psikis yang luar biasa. Hingga tadi dikatakan peluhnya seperti tetesan-tetesan darah, peristiwa yang sangat jarang terjadi. Yesus tidak berdosa, namun di kayu salib itu Dia menggantikan kita sebagai pendosa. Di situ Dia berperan sebagai pendosa, menggantikan saya, menggantikan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan ketika itu terjadi, disitulah kesedihan Yesus yang mendalam, bahwa Dia terpisah dari Bapaknya. Itu sebabnya Dia meneriakkan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kemanusiaannya, Dia sebagai manusia yang berdosa menggantikan kita. Dia pun terpisah dari Allah. Maka sesungguhnya ketika kita malam ini mengingat dan mengenang kembali
peristiwa Getsemani, ketahuilah, bukan Yesus yang seharusnya minum cawan itu. Bukan Yesus yang seharusnya menerima dan mengalami ketakutan Getsemani itu. Tetapi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bukan Yesus yang seharusnya tergantung di kayu salib itu, menerima siksa salib. Tetapi oleh karena kasih-Nya, karena kebaikannya, karena anugerahnya, dan oleh kebangkitannya, kita pun beroleh kasih karunia dan kehidupan yang kekal. Maka hari ini ketika kita mengingat kembali peristiwa Getsemani, resapilah dan ingatlah karya terbesar yang dipersembahkan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus, dan itu kita terima dengan gratis. Sebab tidak ada seorang pun dari kita yang mampu untuk menggantikannya. Walau terkadang gak kita rasakan apa-apa, kita merasa biasa saja, tetapi nilainya sangat besar dan mahal. Oleh karena itu kita patut bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa. Syukurilah hidupmu, Amang Inang. Kita syukurilah hidup kita. Teruslah berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kita tertidur. Kalau kita baca nas ini berikutnya ya, murid-murid itu tertidur. Mengapa mereka bisa sampai tertidur? Karena mereka tidak bisa merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh Yesus. Jangan-jangan kita sering tertidur karena kita merasa biasa-biasa saja. Penderitaan Yesus itu berlalu seperti itu saja. Maka hidupilah keselamatan itu. Resapilah penderitaan Yesus itu sehingga kita boleh terus hidup di dalam teladannya. Yang kedua, yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan ini, kita masing-masing punya pergumulan, masing-masing punya masalah. Ya. Jangan-jangan kita datang ke gereja ini, kita duduk di sini, kita membawa beban yang begitu berat dari rumah kita masing-masing, dari pekerjaan kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing. Mungkin kita merasa belum selesai persoalan yang satu, sudah datang lagi persoalan yang lain. Memang hidup ini akan terus mengalami dan menjalani proses. Kalau mau dikatakan, semua kita yang hadir di tempat ini pasti punya persoalan toh. Sisakui sahid nabe ini nate. Nang petarida songon minar pardo pahatai alai boido di bagas rohata magopu tahilala manginang boido ra di tonga-tongan di perdalanan di nguluta. Kita merasa begitu remuk, kita merasa begitu sedih ya. Kita semua mengalami dan merasakan penderitaan, pergumulan, meskipun itu berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Porsinya sama tetapi jenisnya berbeda. Beda pergumulan saya dengan Amang Inang, tapi kita sama-sama bergumul. Jangan kira Inang Pendeta gak ada pergumulannya. Semua kita bergumul dengan jenis yang berbeda. Dalam pergumulan itu kita mungkin pernah berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Kita pun sering berharap dan mengatakan, kalau boleh Tuhan, berlalulah persoalan ini. Kalau boleh Tuhan, berlalulah cobaan ini, berlalulah pergumulan ini. Kalau boleh Tuhan, jauhlah sakit ini daripadaku. Kalau boleh memohon Tuhan, biarlah penderitaan, kesakitan, pergumulan ini berlalu jauh daripada hidupku. Tapi hari ini kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Teladan bahwa Dia taat dan setia sampai mati di kayu salib untuk memenuhi kehendak Bapa. Karena kalau kita enggak setia, enggak taat, bahaya Amang Inang. Ya, bahaya, bisa-bisa ketika kita tidak siap dan tidak mau taat untuk penderitaan yang sedang kita jalani, kita bisa saja jauh dari Tuhan. Kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Kita bisa saja jatuh ke dalam dosa.
Ingat Petrus? Ketika dia takut menderita, dia takut kepada orang banyak itu, akhirnya apa? Dia menyangkal Yesus. Ketika dia mau menghindari pergumulan, penderitaan, dia menyangkal Yesus. Itulah Petrus di Hajol Maun Nanaburki. Tetapi ketika dia sudah benar-benar tunduk, taat dan setia pada kehendak Bapa, dia tunduk sampai mati. Bahkan dia disalibkan, dan disalibkan dengan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, sebab dia merasa tidak layak disalibkan sama seperti Yesus. Maka pergumulan boleh datang, tetapi tetaplah setia pada Tuhan. Penderitaan boleh silih berganti, tetapi mari taat pada kehendak Bapa. Bagaimana kita mampu untuk menghadapi itu? Bagaimana kita mampu untuk melakukan itu? Hari ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika menanggung beban berat, derita yang tidak berkesudahan, yang dilakukan Yesus adalah berlutut dan berdoa, menyerahkan semua yang dia rasakan. Karena itu datanglah kepada Tuhan, bersujudlah, berdoalah, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Setiap pergumulan kita, terkadang kita bercerita kepada orang lain, tetapi belum tentu ada solusi, belum tentu beban semakin ringan. Boy dohita bercerita tu jolma alega bilang borat persoalan, itu kan malah tambah persoalan, tambah si pikiran. Alani Roma tu Yesus. Unang pola tabayan di Facebook ate. Boy do soni. Tor tu Facebook do dibayan. Tuhan, aku lagi galau nina kan. Alay dang ilopit tangan na martangi yang tu Tuhan ni. Cumulu di Papua tu Facebook tu media sosial ni. Namar badai pedisi do amatan, do inatan, do haha anggina, do tetanggana di Papua disi. Mulu masa akan namasa di tonga-tonga ni parngulota. Berlututlah, berdoalah, serahkanlah kepada Tuhan. Kekuatan akan datang melalui doa dan penyerahan diri pada Tuhan. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita, maka mendekatlah kepada sumber itu. Dengan demikian, kita yang hadir pada malam ini bisa mengatakan, Tuhan, aku berharap agar kiranya penderitaan ini tidak aku jalani, tapi sekiranya harus aku jalani, kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan, naing donian unang songonon akayan akokon, denggan-denggan masude, marture masude, alay molo songonon penaikon utau Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan, cita-citaku adalah ini itu, tetapi kalaupun aku hari ini masih bisa seperti ini saja, aku mensyukuri itu. Jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Tuhan, kalaupun keadaan keluargaku, keadaan ekonomiku, keadaan kesehatanku saat ini sedang seperti ini, sesungguhnya aku ingin ini berlalu, tetapi jika harus aku menjalaninya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan inilah yang kita imani, bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melalui semua itu. Jika sesuatu harus terjadi, biarlah itu terjadi, tetapi kita dimampukan untuk mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan, dan tetaplah percaya akan penyertaan Tuhan. Mari doakan apa yang menjadi pergumulan kita, doakan apa yang menjadi tantangan hidup kita, permasalahan di tengah-tengah kehidupan kita, pekerjaan kita, cita-cita kita, harapan kita. Kerjakanlah yang terbaik versi dirimu, tetapi biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Kita kenal Nick Vujicic, seorang
motivator yang tidak punya tangan dan kaki. Dia katakan, just because I don't understand God's plan does not mean that He's not with me. Bukan berarti ketika saya tidak mengerti rencana Tuhan, Tuhan tidak bersama-sama dengan saya. Bukan berarti ketika saya tidak mengerti rencana Tuhan dalam perjalanan hidup saya, Tuhan tidak ada bersama-sama dengan saya. Kadang perjalanan hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Kadang apa yang kita impikan, yang harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, yang kita alami. Tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Maka Tuhan punya rencana untuk masing-masing dan setiap orang dari kita. Berserahlah kepada Tuhan. Saya mau Amang Inang waktu ini kita ambil sejenak untuk kita boleh berdoa masing-masing di tempat kita. Doakanlah apa yang menjadi pergumulanmu. Membawa semua beban dan penderitaanmu ke hadapan Tuhan. HP namasa di ngulut tahun. Tuhan do nama jaga hita. Holong nado mangudihon hita. Saya disari hodo nguluta. Saya ditangi hodo tangiang ta. Dihinaborat ni si porsaunotai. Tuhan do nama jaga hita. Nang pe si patagola parnida ata. Hinorhon ni saluhut akan namasa. Parukilon di tonga-tonga ni parngolota. Tuhan do nama jaga hita. Pasahat mangulum tutuhani. Paloasma lomona nasaut di bagasan ngulu. Sakap haulion, sakap na dumenggan disakapi di hita. Martang yang mahita. Ale Tuhan di porngin pasyon na padua honon. Huingot hami do parnia hapanmu. Lahu mokop hami halak pardosaon. Tuhan, paluas mahami mangauhon pakokop mi. Hami do tahe na patut hona uhuman. Ala niaka dosa nami. Alai di suada hoko do dirim Tuhan. Gabedos dohot hami jolma pardosaon nang peso adong di ulaho dosa. Tuhan, huingot hami mahina bernit ni natinon mi. Asa nang pegok parukilon ngulu nami di portibion. Toktong mahohu tiop hami. Toktong mahohu haposi hami. Nang pesipata suharna masa. Dohot tu na hinirim ni rohanami.
Ale di bagasan uduk doho serep ni roha mahami Tuhan. Madok lo moni rohama nasaut. Sahat di ho mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuji matuhata tapasahat mapeleata. Surga doa
tatang yakon ma peliata tu adupan ni debata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haruruan ni saluhut selehon-lehon nadenggan doho nasa ulibasa nama uliutus. Kupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo ditong-atongan ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ramadog mahita di tangyang hatopatay. Ale amanam dari menu kijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaonmu. Sesat malomoni roham di banua tongon songona di banua gijang. Leon matu hami saderion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togi untuk pangunjunan. Paluang mahami sian pangago. Aihodona punah harajaon. Dohot hagogoon. Ro dihasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni todi perbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas madihita saluhutna.